Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Skilling Open sudah memasuki babak semifinal tadi malam dengan 4 pemain yang berhasil lolos: Magnus Carlsen, Ian Nepomuk, Wesley So, Hikaru Nakamura. Matchday pertama babak semifinal sudah berlangsung tadi malam dan berikut hasilnya. Masing-masing bermain 4 kali. Magnus Carlsen melawan Ian Nepomuk 3 kali draw, Magnus 1 kali menang. Sedangkan Wesley So melawan Hikaru Nakamura 3 kali draw, Wesley So 1 kali menang. Jadi untuk matchday yang pertama, Magnus Carlsen dan Wesley So unggul untuk sementara. Ian Nepomuk dan Nakamura masih punya kesempatan di matchday kedua nanti malam. Jika mereka berhasil dalam 4 game rapid, permainan akan dilanjut 2 game blitz. Jika hasilnya masih tetap imbang, permainan akan ditentukan dengan Armageddon. Untuk game yang kita ulas ini kawan-kawan adalah game pertama dari Magnus Carlsen melawan Ian Nepomuk. Kita langsung ke permainannya. Di sini Magnus Carlsen memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, Ian Nepomuk kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Kita dapati permainan Greenfield Defense dari Ian Nepomuk. Pion C pukul pion D5 dipukul balik dengan kuda adalah variasi pertukaran dari Greenfield Defense. Magnus Carlsen melanjutkan gajah D2, gajah hitam G7, pion E4 mengancam kuda. Di sini Ian Nepomuk memutuskan untuk pukul kuda putih, dipukul balik dengan gajah. Kenapa kuda hitam ini tidak dipukul dengan pion kawan-kawan, melainkan dengan gajah? Karena gajah putih ini akan dipersiapkan oleh Magnus Carlsen untuk menghadapi gajah Piacento hitam. Ian Nepomuk melakukan rokade pendek, menteri putih D2, kuda C6, menekan pion D4, di backup dengan kuda F3. Gajah hitam G4 berencana untuk pukul kuda. Selanjutnya hitam akan melanjutkan pukul pion D4. Magnus Carlsen mendorong pionnya ke D5 mengancam kuda, gajah pukul kuda. Di sini Magnus Carlsen tidak melanjutkan pukul kuda ataupun pukul gajah di F3 ini, melainkan melakukan pertukaran gajah petak gelap. Raja pukul gajah, pion pukul gajah, kuda ke E5. Ancamannya jelas kawan-kawan, dengan pukul pion yang ada di F3 ini untuk skar raja serta menggarpu menteri. Magnus Carlsen rokade panjang, pion C6 lanjut Ian Nepomuk, gajah putih ke H3 mengontrol diagonal H3 C8. Ian Nepomuk menggeser rajanya ke G8 menghindari pakuan dari menteri putih, dan menteri pun tetap ke C3 mengancam kuda. Di sini kuda tidak bisa lari untuk sementara kawan-kawan karena petak-petak sudah dikontrol oleh bidak-bidak putih. Hitam bisa saja melindungi kudanya dengan pion F6. Tapi dengan melangkahkan pion maju ke F6, maka tercipta petak lemah di petak E6 yang kemungkinan akan diduduki oleh gajah. Ian Nepomuk melindungi kudanya dengan menggeser menteri ke B8. Mungkin bertujuan juga untuk membackup pionnya untuk didorong ke depan. Tapi kawan-kawan, langkah menteri ke B8 untuk melindungi kudanya ini merupakan langkah yang kurang akurat. Langkah terbaik adalah melangkahkan menteri ke C7. Setelah putih memainkan pion F4, kuda bisa ke D7. Kuda pun akan aman dengan variasi ini. Tapi Ian Nepomuk melakukan kesalahan di posisi seperti ini, melangkahkan menteri ke B8. Di langkah ke-16 berikutnya ini kawan-kawan merupakan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen. Seperti biasa, saya berikan kesempatan bagi kawan-kawan untuk menebak langkah terbaik bagi putih atau dari Magnus Carlsen di langkah selanjutnya untuk mendapatkan kuda hitam. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen berikutnya ini? Simpel saja kawan-kawan, Magnus Carlsen memainkan pion D6. Inilah langkah kemenangan dari Magnus Carlsen. Langkah ini bertujuan untuk menjebak kuda, walaupun di langkah berikutnya Ian Nepomuk atau hitam pukul pion D6 dengan pion, Magnus Carlsen meneruskan pion F4. Di sini kuda hitam sudah tidak punya peta yang aman kawan-kawan untuk diduduki lagi, karena peta-peta ini sudah dikontrol oleh bidak-bidak putih.
Jadi di sini Yanepo meneruskan langkahnya dengan menggeser beteng ke E8. Begitu juga dengan Magnus Carlsen, tidak langsung pukul kuda, menggeser betengnya terlebih dahulu ke E1. Pion A5, raja bergeser ke B1. Pion A4 lanjut Yanepo, dan akhirnya Magnus Carlsen pukul kuda. Beteng pukul pion. Pion F4 mengancam beteng. Beteng ke C5 berbalik mengancam menteri. Menteri ke F6. Langkah dari Magnus Carlsen ini selain untuk mengincar pion yang ada di D6 ini, yaitu bertujuan untuk memblokade pion F dan membatasi gerak raja. Yanepo melanjutkan pion A3, simpel Magnus Carlsen mendorong pion B3, beteng ke H5 mengincar gajah serta pion H2. Tapi ancaman ini tidak dihiraukan oleh Magnus Carlsen. Dia membuat trik dengan beteng pukul pion D6, membiarkan gajahnya untuk dipukul beteng hitam. Tapi Yanepo tidak terkecoh oleh trik dari Magnus Carlsen ini. Dia memainkan menterinya ke E8. Coba kita lihat kawan-kawan, apa maksud trik dari Magnus Carlsen ini mengorbankan gajahnya. Bila beteng pukul gajah, beteng putih akan digeser ke D1, yaitu memberikan ancaman skak pada peta D8. Selanjutnya menteri hitam akan tewas. Bila diantisipasi dengan menggeser menteri ke F8, tetap saja kawan-kawan putih akan mendorong betengnya ke D8, beteng pukul beteng, dipukul balik dengan beteng, menteri pukul beteng, dan menteri pukul menteri skak. Di sini sudah bisa dipastikan putih akan menang. Jadi di sini Yanepo menggeser menterinya ke E8, tidak memukul gajah petak terang putih ini. Dan sekali lagi kawan-kawan, coba tebak langkah berikutnya dari Magnus Carlsen. Karena langkah berikutnya ini menurut saya adalah langkah brilian dari Magnus Carlsen. Jika kita menganalisanya menggunakan engine atau Stockfish tidak menyarankan langkah yang dimainkan oleh Magnus Carlsen ini. Di sini Magnus Carlsen memainkan gajah ke E6, mengorbankan gajahnya. Pengorbanan diterima, pion pukul gajah, dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D1. Di sini Yanepo menyerah di langkah ke-26. Langkah beteng ke D1 ini kawan-kawan sudah jelas tujuannya, yaitu menyokong beteng D6 untuk ke peta D8. Yang kedepannya menteri hitam ini akan jatuh. Tapi ancaman terhadap menterinya ini kawan-kawan bisa diantisipasi oleh hitam menggeser betengnya ke D5, mengorbankan betengnya. Tapi setelah pion pukul pion, dipukul balik dengan pion, putih akan menggeser betengnya ke E6 mengancam menteri. Jika menteri ke F7 untuk menantang bertukar menteri, simpel saja putih bisa melanjutkan pertukaran menteri. Selanjutnya beteng ditumpuk di lajur E, dan saya kira dengan keunggulan satu beteng sudah dipastikan putih akan lebih mudah memenangkan permainan. Oleh karena itu di langkah ke-26 kawan-kawan, saat Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D1, di sini Yanepo menyerah. Itulah kawan-kawan permainan dari Magnus Carlsen melawan Yanepo pada game pertama di babak semifinal matchday pertama. Semoga game tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.